Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang teori perilaku konsumen. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan secara bertahap apa saja yang harus kita pelajari tentang perilaku konsumen ini. Yang menjelaskan pertama-tama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ismail Siregar, NIM 2040200 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui, konsumen merupakan seseorang yang menghabiskan suatu barang dan jasa, sedangkan perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta membuang suatu barangnya dan jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan jika dilihat dari konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu perilaku konsumen rasional dan yang kedua perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, barang tersebut memiliki kegunaan yang optimal bagi konsumen. Yang kedua, barang tersebut benar-benar dibutuhkan ataupun diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, mutu barang terjamin. Yang keempat, harga sesuai dengan kemampuan. Dan yang kedua itu perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen irasional ini juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama, konsumen tertarik pada iklan yang ada di media sosial ataupun media cetak. Yang kedua itu barang tersebut memiliki merek yang sudah dikenal banyak orang. Yang ketiga, ada bursa obral ataupun bonus-bonus serta banyak diskon besar-besaran. Dan yang keempat, konsumen membeli suatu barang itu karena gengsi. Ya, itu saja. Lalu, teori perilaku konsumen ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal dan yang kedua pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal ini merupakan daya guna suatu barang dapat diukur melalui nilai uang ataupun utilitas, dan tinggi rendahnya nilai ataupun daya guna tergantung pada subjek yang menilai. Pendekatan kardinal ini memiliki pemikiran bahwa kepuasan konsumen itu tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi ataupun kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan angka. Dan yang kedua itu tentang pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini yaitu daya guna suatu barang dan jasa tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan dikonsumsi, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh oleh mengkonsumsi sekelompok orang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akan mengoper kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ananda Siregar, NIM 2040-2098. Jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah macam-macam perilaku konsumen, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan secara maksimal. Dan yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu faktor antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari satu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan kelas-kelas, sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, keluarga. Kedua, kelompok referensi.
ketiga kebudayaan, keempat strategi marketing, dan yang terakhir kelima yaitu kelas sosial. Dan adapun faktor internalnya terbagi menjadi 5. Yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga gaya hidup, yang keempat kepribadian, dan yang kelima belajar. Baiklah, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaman Sahpulungan dari Ekonomi Syariah Ruang 3 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi dan preferensi konsumen yang islami dalam ekonomi konvensional. Di dalam perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi, prinsip ulama dalam sistem ekonomi Islam diantaranya: yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Yang kedua, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengutamakan kepentingan orang lain yang tidak penting. Adapun hal yang kedua, preferensi konsumsi yang islami dalam ekonomi konvensional. Preferensi konsumsi tersebut adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsisten dalam prioritas pemenuhannya. Yang ketiga, memperhatikan etika dan norma. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.